Assalamualaikum. Welcome back to this YouTube channel. So, hari ini kita akan belajar tentang TOEFL structure, sentences with inverted subjects and verbs. Oke, pada video kali ini kita akan membahas 5 skills. Skill 15, invert subject and verb with question words. Skill 16, invert subject and verb with place expressions. Skill 17, invert the subject and verb with negatives. Skill 18, invert the subject and verb with conditionals. And skill 19, invert the subject and verb with comparison. Oke, sebelum melanjutkan nonton video hari ini, silahkan kerjakan pretest yang linknya ada di deskripsi video di bawah. Nah, setelah menonton video ini, kalian bisa mengerjakan soal itu kembali untuk melihat sejauh mana peningkatan kemampuan teman-teman setelah mempelajari video ini. Oke, kalau sudah, langsung saja kita mulai ke skill 15, invert subject and verb with question words. Apa itu invert? Invert itu artinya ditukar posisi subjek dan verbnya. Mari kita lihat contohnya ya. Question words itu ada 5W 1H ya. Jadi biasanya question word, kemudian verb, kemudian subject. Misalnya what, question wordnya, is adalah verbnya, the homework adalah subjeknya. Jadi posisi biasanya kan subjek baru verb. Nah ini posisinya ditukar kalau dia question kalimat tanya ya. Nah, diakhiri dengan question mark. Nah kita lihat lagi contoh berikutnya. Do you know? Oke, ini kalimat tanya tapi tidak ada question word di depan. Nah, jadi bisa juga seperti ini. So, do you know what? Ini verbnya. You itu adalah subjeknya, jadi dia tukar verb baru subjek. Know what the homework is. Nah, yang kedua ini ada question word what, tapi dia bukan kalimat tanya yang sebenarnya kalimat tanyanya adalah do you know. Oke. What the homework is, ini tidak ditukar what is the homework. Kenapa? Karena dia bukan kalimat tanyanya. Dia adalah noun clause seperti yang kita pelajari sebelumnya. Jadi what ini sebagai connector, kemudian ini subject, kemudian verb. Oke, jadi dia tidak ditukar karena bukan kalimat tanya yang sebenarnya. Kalimat tanyanya adalah do you know. Nah, ini adalah objek dari kalimat tanya ini dan dia dalam bentuk noun clause. Nah, begitupun dengan contoh yang berikutnya, I don't know what the homework is. So, what the homework is ini adalah objeknya, objek dari mana dia dalam bentuk noun clause dihubungkan oleh what, kemudian the homework adalah subject, is adalah verbnya. Oke, jadi harus bedakan kapan dia kalimat tanya seperti ini dan kapan dia cuma sebagai noun clause. Kalau noun clause itu tidak ditukar, kalau kalimat tanya ditukar posisi verb subject. Oke, clear ya. Nah, langsung saja kita lihat contoh pertanyaan. Example number 1, the lawyer asked the client why bla 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 it. Kita ketahui di sini tidak ada question mark, berarti ini pasti bukan kalimat tanya. Berarti subjek verbnya tidak ditukar. Jadi kita lihat pilihan yang A, did he, dia menukar subjek verb. Verb dulu baru subjek, jadi salah. B juga salah karena dia menukar. C, he did, dia tidak ditukar, berarti jawabannya adalah C. D, tidak ada subjeknya, berarti salah. Okay, so the lawyer asked the client why he did it. Okay, next kita lihat example berikutnya. Indicate if the following sentences are correct or incorrect. Okay, number 1. The phone company, okay, ini adalah subject, is verbnya not certain. When will the directories be ready?
When ini adalah bukan kalimat tanya ya, tapi dia sebagai konektor dan konektor dari noun clause. Dia adalah konektor waktu. Jadi setelahnya tidak ditukar, dia bukan langsung verb, tapi harusnya ada subjek dulu. Nah, subjeknya kan ini, the new directories. Nah, berarti kalimat ini salah karena dia tukar padahal ini bukan pertanyaan. Jadi seharusnya when the new directories will be ready. Jadi will-nya seharusnya pindah ke sini. Oke. Nomor 2, the professor does not understand why so many students did poorly on the exam. Oke, the professor itu adalah subjeknya, does not understand adalah verbnya, why ini adalah connector, so many students ini adalah subjek, kemudian did poorly on the exam ini adalah verbnya. Oke, jadi ini bukan kalimat tanya, berarti subjek verb tidak ditukar. Berarti ini benar. Oke. Nah, mari kita lihat selanjutnya skill 16. Invert subject and verb with place expressions. Jadi kita juga bisa menukar posisi subjek dan verb untuk ekspresi tempat. Seperti apa? Mari kita lihat. Jadi keterangan tempat itu ada keterangan tempat yang necessary, wajib ada juga keterangan tempat yang cuma extra information. Kita lihat contohnya. Kalau keterangan tempat itu wajib, necessary, maka kita tukar posisi verb kemudian subjek. Misalnya, in the classroom were some old desks. Jadi ini adalah keterangan tempat, place, kemudian verb, kemudian subjek. Oke. Jadi bisa seperti ini. Atau misalnya there are many students. Oke. Jadi there di sini tempat, are sebagai verb, many students sebagai subjek. Oke. Nah, kalau saya tambahkan misalnya di sini in the classroom, maka in the classroom ini adalah keterangan tempat juga, tapi dia cuma ekstra, tidak wajib. Nah, sehingga kalau saya posisikan di depan, misalnya in the classroom, I studied very hard, subject verb itu tidak ditukar karena dia keterangan ekstra. Kecuali kalau there seperti there atau in the classroom depan kemudian langsung verb subject itu bisa ditukar posisinya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat contohnya ya. On the second level of the parking lot. Oke, kita lihat apakah ini keterangan tempat on the second level of the parking lot. Jadi di lantai 2 dari tempat parkir is empty. Oke, ini belum ada subjeknya ya, jadi kita masih cari subjek dan verb. Ini ada verb tapi tidak ada subjeknya. Empty itu kata sifat, jadi dia bukan subjek. Yang bisa jadi subjek itu kalau dia noun. B, berarti ini salah. Are empty, salah juga, tidak ada subjeknya. C, some empty stalls are. Jadi dia some empty stalls itu adalah subjek, kemudian verb. Nah, salah karena ini ada keterangan tempat. Jadi seharusnya ditukar verb dulu baru subjek. Jadi jawabannya adalah delta karena ini verb, some empty stalls. Jadi ini subjek. Jadi kalau keterangan tempat place expressions diikuti verb kemudian diikuti oleh subjek. Nah, verbnya ini mengikut ke subjeknya ini karena stalls banyak makanya pakai are. Oke, clear ya. Nah, mari kita lihat contoh berikutnya. Indicate if the following sentences are correct or incorrect. In front of the house. Oke, in front of the house ini adalah place expression. Were ini adalah verb,
some giant trees. Ini adalah subjek. Lihat subjeknya banyak, were juga untuk subjek plural, maka ini kalimatnya benar. Number 2, there a big house is on the corner. Oke, on the corner ini adalah keterangan tempat, there juga tempat. Oke, place. Tapi place ini, yang there ini, dia adalah necessary, wajib. Maka seharusnya verbnya harus ada di depan. Jadi harus verb dulu baru subjek. Jadi bukan subjek dulu baru verb. Maka kalimat ini salah. Seharusnya there is a big house on the corner. Oke, next. Skill 17, invert the subject and verb with negatives. Nah, apa itu negatives? Negatives itu adalah adverb atau keterangan-keterangan yang bersifat negatif. Langsung saja kita lihat contohnya. Oke, ini negative expressions, misalnya ada no, not, never, neither, nor, barely, hardly, ever, only, rarely, scarcely, seldom. Ini expressions negatif. Jadi tidak pernah dan seterusnya. Nah, mirip dengan place expressions, kalau negative expression ditaruh di depan, maka bisa ditukar verbnya dulu baru subjek. Misalnya rarely, rarely ini adalah jarang ya, jarang, sangat jarang, berarti dia negative expressions. Maka verb dulu baru subjek. Rarely were they so happy, bukan rarely they were so happy. Oke? Contoh kedua, never. Never ini tidak pernah, berarti dia negative expression. Karena negative expression, maka verb dulu baru subject. Okay, never has Mr. John taken a vacation. Jadi bukan never Mr. John has taken. Itu salah. Jadi ditukar ya, has-nya di depan, Mr. John taken. Oke. Oh ya, yang dimaksud verb di sini adalah has-nya ya. Taken yang setelah has itu tetap ditulis setelah Mr. John. Begitupun dengan kalau past tense. Jadi misalnya never did Mr. John do. Do apa? Do that. That itu saya tidak tahu apa. Jadi never did Mr. John do that. Jadi did ini keterangan bahwa dia yang melakukannya in the past, pada masa lampau. Mr. John do that. Jadi tetap harus ada do di sini setelah Mr. John. Apapun, misalnya bisa juga go atau verb 1 ya, kembali ke verb 1, kecuali yang ini karena dia has untuk present perfect, maka diikuti oleh verb 3. Okay, thank you. Now let's move on to the example. Example number 1, only in extremely dangerous situations. Only in extremely dangerous situation. Only itu berarti hanya, berarti dia negative expression, berarti sangat jarang ya. Hanya in extremely dangerous situations. Berarti kita harus cari verb baru subject. Will be the printing presses stopped. Nah, ingat yang berada di depan itu adalah verbnya, be seharusnya tetap berada di setelah subjek. Oke, jadi yang boleh di depan will. Modal, kalau dia modal. Kalau present perfect pakai yes atau have-nya saja atau has-nya saja yang ke depan. Kalau auxiliary verb is, are, were,
dan seterusnya itu saja yang ke depan. Berarti ini salah ya. The printing presses will be. Ini salah karena dia subjek dulu baru verb. Oke, padahal ini negative expression. That the printing presses will be. Ya, ini tidak pakai that lagi. Oke. Jadi ini salah. Will the printing presses be. Berarti ini verb subject. Berarti ini benar. Jadi will sama be-nya itu dipisah ya. Yang ke depan itu cuma will. Be-nya tetap di setelah subject. Oke. Next. Example number 2. Indicate if the following sentences are correct or incorrect. Number 1. Never the boy wrote to his sisters. Okay, never adalah negative expression. Negative expression seharusnya diikuti oleh verb. Di sini langsung the boy, langsung subject. Berarti ini salah. Seharusnya never did. Seharusnya never did the boy write. Kenapa write? Kembali ke verb 1 karena sudah ditekankan di depan bahwa ini adalah past tense. Oke. On no occasion berarti negative expression. Did verb, they adalah subject, say, kemudian kembali ke verb 1 ya karena ini sudah ditekankan ini past tense, berarti ini sudah benar. On no occasion did they say that to me. Oke. Kita lanjut ke skill berikutnya, skill 18. Invert the subject and verb with conditionals. Oke, jadi ada conditionals, masih ingat yang jika yang pakai if. Kita lihat contohnya. Oke. Jadi dalam conditional kalau ada verb yang menggunakan had, should atau were, maka itu bisa ditukar subjek dan verbnya dengan syarat omitted if. Jadi if-nya dihapus. Oke, misalnya if you should, jadi if kemudian subject verb arrive before 6 just give me a call. Oke. Nah, kalau ini kalimatnya sudah benar ya, bisa juga seperti ini. Tapi kalau if-nya dihapus, maka verb sama subjeknya ditukar. Jadi should you. Jadi subjek sama verb dulu baru subjek. Arrive before 6, just give a call. Oke. Jadi ini ditukar. Misalnya contoh berikutnya. I would help you if I were in a position to help. Nah, kita lihat subjeknya setelah yang pakai if. If I were, verbnya adalah were. Berarti dia bisa ditukar dengan syarat if-nya dihapus. So, I would have you, if-nya dihapus, kemudian verb dulu, were, baru i-nya pindah ke sini. Verb dulu baru subjek. Were I in a position to help? Bisa juga seperti itu. Oke. Next, let's see the example. The report will have been accepted, blah blah blah, in checking its accuracy. Oke. Jadi di sini adalah subjek, ini verb, kemudian kira-kira apa posisinya di sini? Kita lihat A. If more care in checking its device. Setelah if itu harus ada subject verb. Kalau pakai if ya. Nah, more care ini adalah subjek saja. Ini adalah subjek saja, tidak ada verbnya. Nah, berarti ini salah.
Karena di sini tidak ada verb ya. In checking its accuracy ini adalah preposition, jadi yang di belakang ini adalah objek dari preposition in. Jadi tidak ada sama sekali subject verb di sini. B. More care had been taken. More care ini subjek, kemudian ini adalah verb. Tapi subject verb tanpa ada konektor, tidak ada penghubung, tidak ada if. Berarti ini juga salah. Coba ada if di sini, maka itu bisa benar. C. Had taken more care. Oke, ini verb, kemudian ada subjeknya di sini. Ini taken itu kalau mau ditukar verb dengan subjek, maka dia tidak boleh ikut ke had. Dia harus tetap setelah subjek. Jadi ini juga salah. Sorry, ini salah ya. Kenapa saya dikari? Oke, D. Had more care been taken. Jadi ini verbnya, more care ini adalah subjeknya. Been taken ini adalah kelanjutan dari verbnya. Maka ini yang benar. Oke, jadi ingat, yang kalau subject verb di invert, ditukar, maka yang ke depan itu adalah had untuk past participle. Oke, jadi been taken ini tetap setelah subject. Okay, now let's see the another examples. Example 2. Indicate if the following sentences are correct or incorrect. Were our neighbors, okay, dia tukar ya, berarti verb, kemudian subject, a bit more friendly, it will be somewhat easier to get to know them. Oke, berarti ini seharusnya ada if. Tapi karena if-nya dihapus, verb-nya ditukar ke depan, kemudian subject. Berarti ini benar ya. There are plenty of blankets in the closet if should you get. Nah, ada if, kemudian dia tukar verb sama subjeknya. Berarti dia salah ya. Kalau ada if, maka tetap subjek dulu baru verb. Boleh ditukar seperti ini, tapi if-nya dihapus. Jadi ada dua kemungkinan ya. Bisa if you should, atau if-nya dihapus, should you get cold during the night. Oke, clear ya? Next. Skill 19. Invert the subject and verb with comparisons. Jadi untuk comparison itu bisa juga ditukar subject dan verbnya. Tapi kalau tidak ditukar bukan berarti salah ya. Jadi ada beberapa kemungkinan, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, my sister spends more hours in the office than John. Oke, kita lihat comparisonnya. Comparison itu biasanya pakai more than. Oke, more than, ada more, ada than, berarti itu comparison. Nah, subject verb, kemudian then, ini subject. Boleh seperti ini ya. Bisa juga my sister, subject, spends, verb, more, ini comparisonnya, more hours in the office than, comparison, John does, subject, verb. Bisa juga seperti ini, subject, verb, comparison, subject, verb. Bisa juga my sister, subject, spends, verb, kemudian comparison, kemudian ditukar verb baru subject, does John. Nah, ini bisa juga. Jadi bisa ketiga-tiganya ya. Nah, ini tidak ada ketentuan bahwa harus ditukar, tidak. Kalau tidak ditukar juga tidak masalah. Now let's see the example. Number 1. The results of the current experiment appear to be more consistent than. Oke, ada more, consistent than, ada comparison. Oke, ini sudah ada subject, the results, appear sebagai verbnya, berarti kita butuh subject verb atau bisa juga verb subject. Nah, di sini sudah ada subject, the results of any previous test, berarti butuh verb. Oke. Kita lihat di sini.
Them ini bukan verb ya, berarti salah. Were, oke. They were. Nah, sudah ada subjeknya. Sudah ada subjeknya. Berarti ini tidak butuh lagi subjek. Itu salah. Were they the results? Ini sudah ada subjeknya, the results. Berarti ini juga salah. Berarti jawabannya adalah B. Then were the results of any previous test. Jadi jawabannya adalah B. Next, example number 2. Indicate if the following sentences are correct or incorrect. Number 1, this candidate, okay, subject, has received, verb, more votes than, ini adalah comparison. Has, ini adalah verb. Any other candidate, ini adalah subject, in previous years. Berarti subject, verb, comparison, verb, subject. Berarti ini benar ya. Number 2, obviously, we were, subject, verb, okay, much more impressed with the performance than, ini ada more than, berarti comparison. Did, ini ada verb, the other members, ini adalah subject. Nah, kalau kita lihat bentuknya, subject verb comparison verb subject, benar ya, tapi harus diperhatikan verbnya itu harus linear, harus sama, harus apa namanya ya, harus ya linear lah kalau dalam bahasa matematikanya, harus sama ya. Jadi obviously we were much more impressed with the performance than, seharusnya di sini adalah were the other members. Nah, sama dengan contoh nomor 1, has, di sini juga has. Oke. Oke. Jadi bukan did, maka kalimat ini salah. Oke, next. Okay, I think that's all for today. So we have learned 5 skills untuk inverting subject and verb. Oke, semoga ini bermanfaat. Bagi yang mau mengambil tes, selamat belajar. Oke, untuk pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya sudah menonton video ini, silahkan kembali mengerjakan soal latihan yang ada pada link di video description untuk melihat sejauh mana pemahaman teman-teman tentang skill yang kita bahas pada video kali ini. Oke, buku referensi yang saya gunakan untuk video ini adalah Longman Complete course for the TOEFL test, preparation for computer and paper test. Okay, thank you very much for watching. If you find this video useful, share it and subscribe this channel. Thank you very much and see you in the next video. Assalamualaikum.